akan bersyukur kepada Tuhan dalam ibadah peminangan yang dipimpin oleh Pendeta Antonia Alelangian. Untuk itu kepada Ibu Pendeta, saya serahkan. Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, keluarga besar Lelo Tabusu, Otemusu dan semua rumpun keluarga yang terkait dalamnya, kita akan ada bersama dalam ibadah syukur setelah peristiwa peminangan telah kita lewati bersama. Sekiranya kalau kita telah mengambil bagian dengan baik dalam acara peminangan yang baru saja selesai, mari kita juga mempersiapkan diri untuk mengambil bagian dengan baik dalam ibadah syukur yang kita adakan bersama pada saat ini. Tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Hari ini kita ada bersama untuk turut menyaksikan bahwa kedua anak kekasih kita, Saudara Irwan Otemusu dan Saudari Cindy Sindriani Leno, telah dipertemukan Allah untuk memenuhi firman Tuhan. Kedua keluarga pun saling bertemu agar cinta mereka pun dapat disatukan. Mari kita syukuri apa yang telah dilakukan Allah bagi kedua anak kekasih kita dan bagi keluarga besar dengan peribadahannya. Saya silahkan Bapak Mama saudara berdiri, kita menyanyikan nyanyian rohani terima kasih Tuhan. Untuk kasih setiamu yang ku alami dalam hidupku, terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku, padamu yang kau beri Bapa ini Tuhan adakan syukur bagimu. Mari kita memohon tuntunan Tuhan bagi ibadah syukur kita saat ini. Ibadah syukur peminangan Saudara Irwan Otemusu dan Saudari Cindy Sindriani Lelo saat ini. Jadi di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Tritunggal menyertai kita sekalian. Silakan. Terambil dalam Kolose pasal 3 ayat 14 dan ayat 15. Kolose pasal 3 ayat 14 dan 15. Dan diatur semuanya kenakalah kasih sebagai berikat dia mempersatukan dan menyempurnakan. Hendaklah damai sejahtera Kristus mereka dalam hatimu, karena untuk itulah kamu telah dipanggil menjadi satu tubuh, dan bersyukurlah. Berada di tengah keluarga, bahagialah kita, bahagialah kita, bila Yesus berkuasa di tengah keluarga, pasti kita bahagia, pasti kita bahagia. Ikanlah baginya nyanyian Kecap baik-baik dengan sorak-sorai. sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu berkaitannya dengan kesediaan. Rencana Tuhan tetap selamanya. Perasaan hati Ya,
karena Dia hati kita sukacita. Sebab pada namanya yang kudus kita percaya. Kasih setiamu ya Tuhan kiranya menyertai kami. Hanya kidung jemaat nomor 1 pertama, mari bersyukur semua atas kebaikan Tuhan dan baiknya. Mari bersyukur semua atas kebajikan Tuhan. Kasih perjanjiannya sungguh nyata selamanya. Mendasari syukur kita akan bersama membaca dan renungkan kebenaran firman Tuhan. Karena itu, bagian firman Tuhan kita dengarkan sama menurut Injil Yohanes pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-11. Doa dan bacaan firman Tuhan oleh Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Segala syukur, hormat, dan sembah patut akan naikkan hadirat-Mu ya Allah. Karena keturunan dan penyertaan-Mu, Engkau boleh memberkati setiap rangkaian acara adat antar yang di dalam keluarga besar Otemusu dan juga keluarga besar Lelo, antara Pak Iwan juga Ibu Cindy. Ini kuasanya ya Tuhan, untuk kami boleh dapat membaca dan ada dalam renungan dalam firman-Mu. Bapak, Engkau memberkati setiap hati kami. Biar firman yang kami baca dan kami renungkan ini boleh menjadi bagian dari ungkapan syukur kami. Memberkati setiap hati kami. Di dalam nama Anak Yesus Kristus yang adalah firman yang hidup itu, kami datang dan berdoa. Amin. Pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana, lengkapnya akan saya bacakan bagi kita. Pada hari ketiga perkawinan di Kana yang Galilea, dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan padamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang akan menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik barulah yang kurang baik. Akan tetapi kau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Demikian firman Tuhan. Diberkatilah setiap telinga dan setiap hati terbuka bagi kebenaran firman Tuhan dan yang menyatakan firman Tuhan dalam hidup tiap-tiap hari. Keluarga yang diberkati Allah. Dan untuk itu kita akan merenungkan kebenaran firman Tuhan ini di bawah tema kecil perkawinan yang manis sepanjang masa. Perkawinan yang manis sepanjang masa. Yang berbisa ada di depan kita dan kita semua menyaksikan. 2 orang jubir dalam waktu yang besar mengungkapkan isi hati dari setiap yang besar untuk memaknai apa yang Tuhan rancang
kebahagiaan terjadi melalui ikatan cinta kasih kedua anak kasih kita. Tetapi kita ketika duduk bersama saat ini tidak langsung ketika kita duduk, apa yang kita rencanakan langsung terjadi. Ada yang bahwa kita sudah sering kita dengar dan bahkan berulang-ulang kali didengar. Ada dua pertanyaan mendasar dalam firman Tuhan ini yang kiranya dapat kita renungkan bersama. Mengapa sehingga mujizat pertama ini harus terjadi melalui pesta perkawinan di Kana? Pertanyaan pertama yang tadi kalau saya katakan, mengapa mujizat pertama tidak terjadi di bait Allah atau tidak terjadi di suatu tempat yang lain dan terjadi di sebuah pesta pernikahan? Lebih ada 3 alasan yang dapat menjadi pertanyaan, dapat menjadi jawaban bagi pertanyaan ini. Jawaban pertama adalah karena pernikahan itu spesial dan istimewa di mata Tuhan. Tuhan sangat mencintai, mengasihi dan memberkati sebuah pernikahan. Tuhan sangat menghargai kehidupan yang dengan sepakat dan dalam cinta kasih, saling menopang, saling menghargai dan berbagai hal lain yang baik lainnya, dan kemudian disatukan dalam pernikahan yang kudus. Alasan yang kedua karena pernikahan itu adalah ide dan inisiatif Tuhan sendiri. Di liturgi kita tadi awal dikatakan bahwa Tuhan Allah berfirman tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja. Aku akan menjadikan orang baginya yang segan dengan dia. Dan ini juga yang berkaitan hadirnya rumah tangga Kristen, hadirnya pernikahan dan perkawinan Kristen, sebagaimana juga yang kita jumpai melalui kedua adik kasih kita, Kakak Irwan dan Kakak Cindy, dan ini juga yang kita jumpai di pernikahan perkawinan yang lain. Kita biasa menyebut bahwa Kristus adalah mempelai jemaat. Paulus juga menggambarkan bahwa relasi Kristus dengan jemaat itu sebagai suami istri. Nah, memang kita bisa membayangkan atau bisa memahami atau bisa mengetahui relasi Kristus dengan jemaat kalau Tuhan menyatakannya melalui kehidupan pernikahan. Bagaimana relasi Kristus dengan jemaat sebagai suami istri, maka demikianlah hendaknya relasi suami istri yang Tuhan berdasarkan ide Tuhan, berdasarkan inisiatif Tuhan mempersatukan seorang laki-laki, seorang perempuan hidup sebagai suami istri. Itu pada di mata Anda. Ketika mulai hidup sama-sama, kata Cindy bilang, ini kali wanita ada pacaran, ini dia pun baik, ini kita sampai kulit sampai satu juga. Dan ketika sunika ini dia pun ibarat panggilan kucing itu kalau ketemu sama dia pun kuku dong keluar. Ini kata Irwan, ini putus nikah baru mulai dia sudah setuju selama ini kita sampai ragu. Dia juga kata Irwan. Dalam perjalanan kehidupan rumah tangga baru mulai dulu betul kriteria istri idaman ini begini-begini. Ketika pacaran dia bilang ini betul-betul ada di diri. Kata tapi ketika semua nikah ini, ketika kutuk sunika dan hidup sama-sama, ternyata saya baru ketemu bahwa ternyata ada banyak hal yang lain. Tapi semua Kakak Irwan, Cindy, kami semua sudah saksi dari sebagai adat orang Dayak apa yang mesti kita nyatakan, kita semua sudah saksi. Tentu besok-besok Kakak Irwan tidak mungkin kita pukul kali orang tua dong yang itu hari ini duduk sama-sama saksikan kita bukan acara peminangan, kita bukan acara adat supaya kita seperti semua. Tidak mungkin Kakak Cindy dengan Kakak Irwan kemudian besok-besok bilang kita kasih jubir dong, kasih jujur bilang memang itu hari kali jubir dong kasih tahu bilang ini cinta luar biasa pertemuan kami, tapi kami rasa memang kami sudah bisa, itu tidak mungkin terjadi.
akan sebuah peristiwa membangkitkan orang mati atau sebuah peristiwa yang lain. Berkaitan dengan hal ini Bapak Mama saudara-saudara sekalian, ada terlalu banyak pendapat. Ada yang bilang karena yang terpenting bukan kesembuhan atau berkat berlimpah-limpah, tapi yang terpenting bagi Tuhan itu adalah perubahan atau pembaharuan hidup. Selalu ada dalam hidup baru bersama Tuhan. Dalam kehidupan pernikahan itu selalu menjadi kesempatan untuk pasangan yang itu membaharui hidup lebih baik dari hari ke hari. Dalam setelah kawinan di Kana itu persoalannya bukan pada bagaimana tuan rumah sambut tamu yang datang. Di pesta perkawinan di Kana itu persoalannya bukan pada meriah atau tidaknya pesta, karena pesta perkawinan pada masa itu berlangsung 7 hari. 7 hari ya pasti orang sudah mempersiapkan, tuan pesta sudah mempersiapkan dengan baik, dan sepanjang 7 hari itu pasti pesta itu ya. Persoalan di Kana itu juga pada indahnya atau tidaknya dekorasi tempat ibadahnya para mempelai, tetapi pada kurangnya persediaan anggur sebagai jamuan bagi para tamu. Anggur menjadi selain utama di pesta-pesta pada masa Yesus atau dalam tradisi Israel, dalam tradisi Yahudi. Saya kita, jadi kita buat pesta pasti ada sajian-sajian kita, supaya tamu undangan saudara-saudara kita yang turut berbahagia dalam kebahagiaan kita, bukan hanya di acara kita, tetapi juga ketika kita beraktivitas di sekitar. Makanya Tuhan Yesus juga menghargai kekerabatan dan kekeluargaan, sehingga dia hadir di pesta itu, meskipun keterangan di bagian firman Tuhan ini bilang Tuhan Yesus hadir di hari yang ketiga. Berarti hari pertama dan kedua dari pesta perkawinan itu aman-aman. Hari ketiga itu baru mulai muncul persoalan yang terjadi di belakang segala persiapan untuk menjamu tamu yang hadir. Tuhan Yesus tidak berdiam diri ketika sebuah proses persekutuan hidup menghadapi masalah. Walaupun ketika Ibu Yesus datang dan bilang bahwa tolonglah mereka karena mereka ada persoalan, dan Tuhan Yesus bilang, mau apa engkau dari Yesus, aku belum tiba, tapi Tuhan Yesus tidak kemudian bilang dia atau itu mau jadi apa nada di situ. Tapi Tuhan Yesus tetap memberikan tindakannya, dan karena itu hasilnya adalah bahwa Tuhan pesta dipuji, dan sampai dengan semua orang puas minum anggur yang terbaik selalu tersedia. Kita sebagai bentuk ungkapan syukur kita, mari kita menghadap Tuhan di dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, untuklah segala puji, hormat, syukur dan sembah kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu. Kami telah memuji dan membesarkan akan kebesaran nama-Mu. Kami juga telah ada dalam pemberitaan firman-Mu ya Tuhan. Ini tiba saatnya bagi kami untuk memberikan persembahan kami sebagai bagian dari ungkapan syukur kami atas begitu besar rahmat dan juga kasih-Mu di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Oleh karena itu ya Bapa, berkenan memberkati setiap persembahan yang akan kami berikan. Biarlah persembahan itu boleh berbuah harum di hadapan hadirat-Mu, serta boleh dapat berguna bagi pekerjaan Tuhan di muka bumi ini, terkhusus bagi jemaat-Mu di tempat ini. Selebihnya ya Tuhan, Tuhan mau menjadikan kami sebagai berkat di dalam setiap langkah kehidupan kami, dan juga menjadi berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Ini doa, ini sembahyang kami di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang adalah sumber berkat itu, kami datang dan berdoa. Amin. Di hatiku berlimpah sukacita, di hatiku, tetap di hatiku, cita kasih Tuhan diam di dalamku. Aku bersyukur, bersukacita, kasih Tuhan diam di dalamku. Yang telah melampaui akal di hatiku, tetap di
Terpujilah nama-Mu ya Tuhan, di mana tiada henti-hentinya dalam cinta kasih-Mu yang besar, karena yang kita kasih dalam kehidupan kami umat manusia, umat kepunyaan, sehingga tiap-tiap hari kami masih menemukan betapa besar kita kasih Tuhan dalam kehidupan kami, betapa luar biasa cara Tuhan merangkai cita kasih di sekitar kehidupan kami, sehingga kami tetap dalam saling mengasihi, saling mencintai, tetap mengalami kasih setia Tuhan itu kami bagikan kepada orang lain yang di sekitar kami. Menyebar luaskan kasih itu dalam kehidupan kami bersama. Saat ini di tengah-tengah persekutuan keluarga besar, Opemusu, Adonis dan seluruh keluarga yang terkait di dalamnya, juga keluarga besar Lelo, Tausu dan seluruh keluarga besar yang terkait di dalamnya. Kami ada dalam menyaksikan ikatan cinta kasih Tuhan, rangkaian cinta kasih Tuhan yang terus Tuhan adakan dalam kehidupan kami bersama, dan teristimewa melalui kedua anak kekasih kami, Kakak Irwan dan Kakak Siti. Tuhan berkenan menghidupkan cinta di antara mereka satu sama lain, dan karena itu menjadi jembatan kasih di antara semua keluarga besar yang mengumpulkan kami pada saat ini, sehingga berbagai tahapan dalam rangka sampai kepada pemberkatan nikah kudus bagi kedua anak kekasih kami boleh kami lewati bersama. Hari-hari kemarin tentu ada berbagai hal yang telah dilalui oleh keluarga besar dalam rangka membahas, membicarakan, menyepakati berbagai hal berkaitan dengan perjalanan kehidupan kedua anak kekasih kami. Dan hari ini kami ada bersama sebagai orang beradat berbudaya untuk menyatakan tuturan budaya di antara satu keluarga kepada keluarga yang lain. Tuhan telah memberikan hikmat kepada kedua jubir untuk menyampaikan maksud dan niat hati keluarga masing-masing, dan kami telah menyaksikan semuanya berjalan dengan baik. Kami mengimani bahwa itu cara Tuhan memberkati apa yang Tuhan rencanakan, dan Tuhan memberkati apa yang diinisiasi Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk proses adat peminangan yang telah berlangsung dengan hikmat Tuhan yang ada dan menuturkan dan seluruh proses kami sudah di hadapan hadirat. Turan-turan kata-kata adat budaya yang telah disampaikan sungguh maknai apa yang dapat kami rangkai dalam kebersamaan. Dulang-dulang peminangan yang tersedia sebagai ungkapan dari keluarga Opemusu kepada keluarga Lelo dan sebaliknya juga memberikan makna yang sangat baik di bersamaan kami. Tidak ada dapat kata-kata sebagai tanda terima kasih kami Tuhan, selain wujud syukur yang sederhana yang dapat kami nyatakan ini. Terima dan sempurnakanlah syukur kami ya Tuhan. Setiap segala, setiap perhatian, silakan setiap murid, tenaga dan lain sebagainya untuk menolong acara ini orang lain. Tuhan memberkati setiap apa-apa Tuhan. Satu bagi kejubir yang ikhlas sudah bukan maksud keluarga. Tuhan senantiasa memberikan kepada mereka semua hamba-Mu tidak hanya menyampaikan segala maksud baik dari kita keluar sama anak besar, tetapi itu di tempat-tempat yang lain juga hamba-Mu dipercaya dalam tanggung jawab ini. Saya bersyukur untuk proses acara yang telah berlangsung dengan baik. Kami mau berdoa bagi berbagai acara keluarga yang terus akan berlangsung dalam dalam keluarga kita, terutama pemberkatan nikah dulu yang kedua besok nanti di tempat demi Bukit Satu waktu enak kudus. Kasih ya Tuhan, karena berbagai tahapan berkaitan dengan pernikahan dulu sama anak-anak muda, baik itu dalam kegiatan atau kesempatan kami ikuti bagian kelembagaan yang juga telah berlangsung, dan juga persiapan diri untuk mengambil bagian dalam bagian pemberkatan. Sampai nanti bahkan berbagai halnya yang tidak datang kebaikan bagi seluruh persiapan sejak hari ini sampai dengan berlangsungnya beberapa tidak bagi kedua anak kekasih kami. Baik itu akan berlangsung di gereja besok, bahkan siap hari ini bagi kedua anak kekasih kami dan segala keluarga besar Tuhan berkati.
berikan kesehatan dan kekuatan, berikan segala yang terbaik, mengiringi seluruh persiapan hingga tiba saatnya keberkatan nikah di ruang kasih kami dapat berlangsung dengan baik. Selanjutnya kita berdoa mengenai kehidupan rumah tangga mereka. Biarlah senantiasa berlangsung dalam Tuhan dan berkat Tuhan. Sebab Tuhanlah yang telah berinisiatif mempersatukan keluarga kasih kami, yang karenanya dengan demikian menyatukan keluarga besar yang ada pada saat ini. Tuhan menolong berkati mereka dalam perjalanan hidup rumah tangga mereka. Sebagaimana kata dikatakan oleh firman Tuhan, bahwa biarlah kiranya anggur kawinan mereka bersepanjang masa. Maka biarlah Tuhan hadir biasa dalam hidup rumah tangga mereka. Mereka sedang tantangan soalan apapun dan pula kehidupan rumah tangga yang mereka akan jalani. Mereka tetap menjalani kehidupan rumah tangga mereka dalam segala yang Tuhan kehendaki. Cinta kasih tetap mereka rawat, saling menghargai, saling mengasihi, saling menghormati, dan segala hal baiknya lainnya tetap mereka jalan dan kehidupan rumah tangga mereka. Peran mereka satu sama lain, sungguh mereka nyatakan sebagai mereka memuliakan Tuhan dari kehidupan rumah tangga mereka. Sebagai bukti mereka menunjukkan cinta kasih yang Tuhan anugerahkan kepada mereka satu sama lain. Orang tua dari keluarga kedua belah pihak berjalan dalam tangan Tuhan. Ada kebanggaan, ada sukacita mengantarkan putra putri mereka menjadi dewasa dan siap untuk berumah tangga. Tuhan memberkati setiap pekerjaan, Tuhan memberkati setiap perkumpulan, Tuhan memberkati setiap doa dan ucapan syukur. Karena setiap yang saya ucapkan dan Tuhan di hadapan hadiratnya menjadi tokoh yang terbaik dalam perjalanan hidup rumah tangga hari ini Tuhan. Kami juga berdoa bagi kedua orang tua yang berdiri menjadi rohani, tidak saja menyaksikan pernikahan kedua anak kasih kami, tapi juga senantiasa dalam segala suka duka mereka. Tugas setambah mereka peran mereka sebagai orang tua saksi Tuhan berkati. Kami percaya mereka terpilih sekian banyak orang tua yang oleh karena ada berbagai hal dalam diri mereka, baik secara rohani maupun secara jasmani, menjadi kelebihan yang kami menjadikan anak-anak kami ini menjadi orang tua. Yang setia mendukung, mendoakan dari berbagai hal dalam kebersamaan dengan keluarga Lelo di tempat Tuhan yang berkati hamba-hambamu baik semua Tuhan maupun presiden. Berkatilah persekutuan di perjemaat di Rayan Dewa sehingga dalam kehidupan bersama Tuhan semakin dipermuliakan dari persekutuan di Rayan yang dibangun. Terima kasih ya Tuhan. Tentu Tuhan banyak hal telah kami nyatakan dalam kebersamaan kami menata ibadah di hadapan hadirat Tuhan. Sumber kesempurnaan dan layanan kiranya menerima dan menyempurnakan seluruh rangkaian ibadah syukur kami ini. Sebagai orang bersaudara, tentu selepas ibadah syukur ini ada tanda kasih persaudaraan yang kami nyatakan melalui jamuan kasih yang kami makan bersama. Keluarga yang telah mempersiapkan bagi kami, kiranya Tuhan memberkati segala jerih sehingga biarlah apa yang diberikan bagi kami sebagai tanda syukur untuk kami nikmati boleh menjadi bagian yang menguatkan kami untuk menjalani kehidupan kami. Tangan-tangan yang telah terulur dan mempersiapkan Tuhan juga kiranya berkati akan kami. Agar tidak tersesat akan jalan semeru, bila kau tetap dekat Tuhan pimpin arus hidup berderas, agar jangan sesat pegang tanganmu. Mungkin bersyukur sekaligus membawa kita dalam doa makan bersama. Pada kesempatan ini juga kami mengucapkan terima kasih kepada jubir dari kedua belah pihak yang telah memimpin jalannya acara peminangan secara budaya dan adat. Bapak Ibu hadirin sekalian, demikianlah rangkaian acara peminangan anak kekasih kita, saudara kekasih kita Irwan dan Cindy.
sesi selanjutnya akan ada mohon maaf maksud saya penjemputan dulang bermakna budaya.